Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini akan mempresentasikan hasil infografis UAS kami dengan tema inflasi pada bidang medis ketika pandemi. Di kelompok 2 ini, anggotanya terdapat saya sendiri, yaitu Hussein Alexandri, dan kemudian ada Rio, lalu selanjutnya ada Yusril, kemudian ada Rizia, dan yang terakhir ada Michael. Yang pertama adalah apa itu inflasi? Inflasi merupakan suatu fenomena yang mempengaruhi ketidakstabilan ekonomi dan sering dijumpai di semua negara di dunia. Kenaikan harga pada satu atau dua barang komoditi tidak dapat disebut inflasi kecuali jika kenaikan luas atau mengakibatkan kenaikan harga di sebagian besar komoditas lainnya. Inflasi sendiri cenderung akan terus meningkat tiap tahunnya apabila kondisi ekonomi di suatu negara sedang dalam kondisi kritis atau bisa dikatakan tidak baik. Angka inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Perkembangan harga barang dan jasa dapat berdampak secara langsung dalam mempengaruhi tingkat daya beli dan daya hidup masyarakat, perubahan nilai aset dan kewajiban serta kontrak atau transaksi bisnis. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rizky. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kondisi perekonomian di Indonesia pada saat pandemi. Sejak pandemi COVID-19 melanda di tahun 2019 lalu, semua negara mengalami kesulitan di berbagai hal, terutama di bidang ekonomi. Dilansir dari kemenku.co.id, Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sebesar negatif 2,07% yang menyebabkan Indonesia mengalami inflasi dan deflasi. Proses produksi dan distribusi terganggu karena kebijakan PSBB yang dicanangkan. Jumlah pengangguran dan kemiskinan meningkat, dan begitu juga dengan harga-harga kebutuhan pokok, terutama kesehatan yang meningkat dan mempengaruhi kondisi perekonomian. Dapat dilihat pada grafik yang ada bahwa pada tahun 2016 Indonesia mengalami 5,03% pada pertumbuhan ekonomi, dan pada tahun 2017 5,07%, pada tahun 2018 sekitar 5,17%, pada tahun 2019 5,02%, dan pada tahun 2020 negatif 2,07%, dan pada tahun 2021 meningkat lagi menjadi 5%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Michael. Baik, selanjutnya adalah kebutuhan medis masyarakat pada saat pandemi dan grafik kenaikan harga alat medis. Jadi pada saat pandemi melanda di Indonesia, alat-alat kesehatan mulai sulit untuk didapatkan karena kan banyaknya masyarakat yang ingin membeli atau menimbun untuk persediaan mereka masing-masing. Dari hal tersebut menyebabkan kelangkaan stok dan juga kenaikan harga yang dipicu karena mahalnya biaya produksi yang diakibatkan oleh kelangkaan stok tersebut tadi. Dapat kita lihat bersama pada grafik untuk alat kesehatan yang paling umum dan paling banyak dicari oleh masyarakat, yaitu adalah terkait alat medis, masker dan juga hand sanitizer. Nah, pada grafik pertama dapat kita lihat bersama bahwa kenaikan harga masker periode Januari sampai Maret 2020 di sini terlampir bahwa masker bedah naik di rentang harga 250 sampai 300 ribu. Sedangkan untuk masker N95 naik pada rentang harga antara 350 sampai 400 ribu. Selanjutnya terkait grafik kenaikan harga hand sanitizer periode Maret 2020. Pada 2 Maret 2020, kenaikan harga hand sanitizer menyentuh harga hingga sebesar Rp46.404. Tentunya harga tersebut sangat jauh berbeda dibandingkan pada harga hand sanitizer harga normal hand sanitizer sebelum pandemi COVID-19 ini melanda Indonesia. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk faktor penyebab kenaikan harga alat medis. Faktor naiknya harga peralatan medis ketika pandemi mungkin bisa mengacu pada kondisi ekonomi bahwa semakin tinggi permintaan maka harga barang akan naik. Hal tersebutlah yang dirasakan ketika awal masa pandemi. Kebutuhan barang dan alat kesehatan sangat meningkat di masa itu, sehingga dapat menaikkan jumlah permintaan pada pasar. Alat kesehatan yang dimaksud adalah alat kesehatan yang digunakan masyarakat dalam mencegah penularan wabah, yaitu masker dan hand sanitizer. Kemudian bagaimana solusinya untuk menekan inflasi di arah pendek ini? Yang pertama ialah pemerintah melakukan kebijakan fiskal dan Bank Indonesia melakukan kebijakan moneter dengan menekan suku bunga acuan. Kemudian yang kedua, mendorong produksi alat medis. Perusahaan atau firm dapat mempercepat produksi alat-alat medisnya untuk memenuhi permintaan di pasar. Yang ketiga, melonggarkan pembatasan sosial. Dengan melonggarkan pembatasan sosial ini, maka pengiriman barang-barang secara kargo ataupun secara penerbangan dapat dilakukan secara lebih lancar. Yang keempat, subsidi. Pemerintah dapat melalui uang ataupun melalui barang-barang medis yang dibutuhkan tadi agar menekan harga sekaligus menemukan harga equilibrium sehingga menemukan harga yang normal daripada harga yang meningkat. Kemudian yang lima, penimbunan ini dapat menyebabkan masalah apabila dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar.
keenam, pengurangan kasus COVID-19, karena tidak dapat kita pahami bahwa pengurangan kasus COVID-19 adalah hal yang utama daripada penurunan inflasi pada harga bidang medis ini, karena inflasi yang terjadi saat ini terjadi karena kasus COVID-19 yang meningkat. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan pada presentasi kali ini. Sekian dan terima kasih.